古时代被埋葬在这里的强者，也不是他们自己，救不了了。他们二人什么来头？夫人，杀去！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-563. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 562. Kemarin di saat Qingchen dan yang lainnya tengah melakukan penyerapan pada batu darah, Kulodo merasakan sesuatu yang aneh pada kekuatan ini. Sedangkan Qingchen sendiri telah berhasil melakukan penerobosan dengan memanfaatkan batu darah. Setelah semua itu, mereka semua pun keluar dari masing-masing tempat dan akan kembali melakukan perjalanan. Di depan sana terdapat sebuah gerbang yang sedikit terbuka. Angin yang begitu kencang langsung saja menyambut mereka. Tempat ini juga mengejutkan semua orang karena terdapat begitu banyak harta pedang. Para tetua yang sudah tidak dapat menahan diri lagi berusaha untuk mengambilnya. Namun hal itu tidaklah semudah yang mereka kira, karena pedang itu seakan-akan tidak dapat diambil. Namun karena mereka tidak kunjung menyerah, mengakibatkan sedikit goncangan dan muncullah sosok yang sangat kuat. Ia dengan mudah menghabisi tetua Wei. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemunculan dari sosok ini telah membuat kekacauan yang begitu besar, karena orang-orang yang berusaha untuk mengambil pedang pada tempat ini satu persatu mulai diserap jiwanya. Mereka bahkan tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu kematian saja. Melihat hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Jiwa yang telah mereka serap membuat sosok ini menjadi lebih kuat lagi. Dia pun mengambil harta pedang di sana agar bisa melakukan penyerangan secara langsung. Melihat hal tersebut, orang-orang ini pun menjadi sangat ketakutan. Berbeda dengan Qingchen yang terlihat begitu santai. Dan dia ini sepertinya sudah tahu mereka siapa. Sedangkan tetua Sang Uji segera bertindak untuk dapat melindungi semua orang. Mereka juga mulai berpikir kalau orang-orang ini merupakan sosok kuat yang telah dimakamkan pada zaman dahulu. Sepertinya mereka telah masuk ke tempat yang salah. Ada juga yang berpikir kalau hal ini tidaklah mungkin terjadi, karena bagaimana bisa sosok yang telah lama mati selama puluhan ribu tahun bangkit begitu saja. Tapi karena semua sudah seperti ini, maka mereka pun berencana untuk melakukan penyelamatan kepada Penetua Yu dan Penetua Wei. Terlihat dengan begitu jelas kalau kedua tetua ini masih terus berjuang agar jiwa mereka tidak termakan. Hanya saja bagi Qingchen semua ini sudah terlambat. Jikapun mereka bisa melepaskan kedua tetua dari sosok tersebut, maka hal itu sama saja dengan meledakkan diri mereka. Dengan begini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. 这根本有违古时代被埋葬在这里的强者，也不是他们自己，救不了了。他们二人。 Sang Uji tidak menduga Qingchen dapat mengetahui hal itu. Sedangkan Qingchen sendiri mulai menduga kalau Sang Uji seperti yang mengenali orang-orang berbaju hitam ini. Walaupun begitu, tetua Sang Uji masihlah belum mengaku. Qingchen pun mencoba masuk ke dalam permainannya agar bisa memaksa Sang Uji mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kalau dia ini mencurigai seseorang yang bertugas untuk bisa membuka makam. Sang Uji pun semakin terpojok saja, ditambah Qingchen mulai mengeluarkan pedang dan meminta tetua Sang Uji untuk tidak berbohong lagi. Qingchen ingin melihat sosok berbaju hitam itu berasal dari apa. Sebuah serangan langsung saja dia arahkan kepada mereka, di mana serangan ini pun menciptakan sebuah ledakan besar. Tapi semua ini masihlah belum cukup untuk menumbangkan mereka. Seakan-akan tubuh mereka ini pulih dalam waktu yang cepat. Sosok ini pun mulai marah dan mengeluarkan ledakan kekuatan yang begitu besar.
Jiryu mengajak mereka untuk pergi dari tempat ini. Hanya saja pintu masuk sudah ditutup secara paksa. Meskipun dia mencoba untuk mengeluarkannya, larangan pada pintu ini terlalu kuat untuk dapat Jiryu atasi. Chen Xixi dan juga Qiansu mencoba untuk menghancurkannya juga. Tapi semua ini juga masihlah belum cukup. Qin Chen meminta mereka untuk tidak membuang tenaga. Pasalnya larangan itu tidaklah dapat dihancurkan oleh kekuatan mereka. Jiryu yakin Qin Chen mengetahui sesuatu, sebab dia ini terlihat begitu tenang dalam kondisi seperti ini. Qin Chen meminta mereka untuk melihat sosok berbaju hitam itu. Seharusnya mereka sadar kalau ini tidaklah begitu asing bagi mereka. Selain itu, dia akan memperlihatkan sesuatu kepada mereka. Jadi selama Qin Chen tidak memberikan perintah, maka mereka tidaklah boleh melakukan apapun. Saat itu jugalah Qin Chen mulai melakukan pergerakan, di mana serangan langsung saja dirinya arahkan kepada kedua sosok berbaju hitam. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan begitu jelas kalau Qin Chen bisa mengungguli mereka dengan sangatlah mudah. Padahal lawannya 2 orang, tapi Qin Chen sama sekali tidak kesulitan. Qin Chen meminta Kulu Dao untuk menahan satu sosok, pasalnya dia ingin melakukan sesuatu dulu. Dia pun ingin melihat seberapa banyak Qin Qi yang dimiliki oleh mereka. Serangan langsung saja Qin Chen arahkan kepada salah satu sosok berbaju hitam. Pertahanannya tidaklah mampu menahan serangan Qin Chen. Melihat hal itu, orang-orang pun berpikir kalau ini adalah kesempatan untuk dapat melakukan serangan balik. Karena ulah Qin Chen, Penetua Yu dan Penetua Wei berhasil terbebas juga. Mereka mengeluarkan kekuatan yang begitu besar dan berhasil juga mengambil harta pedang di sana untuk bisa melakukan serangan balik. Dengan begitu, kedua sosok tadi pun telah berhasil mereka habisi. Kini kedua penetua berencana untuk memberikan bantuan kepada Qin Chen. Begitu pula dengan Sang Uji yang sejak tadi hanya diam saja. Akan tetapi di saat para gadisnya ingin membantu, Qin Chen menghentikan mereka. Pasalnya dia tahu ada yang tidak beres. Bahkan Kulu Dao juga Qin Chen tarik mundur supaya tidak membantu para tetua. Yang mana kini mereka telah melakukan pengepungan kepada dua sosok tersebut. Sedangkan para murid merasa senang karena mereka meyakini kalau ini adalah kemenangan mereka. Hanya saja semua itu seketika saja berubah, sebab para tetua dan juga kedua sosok ini melakukan pergerakan untuk dapat menghabisi Qin Chen. Yang tentu saja hal ini membuat Jiryu sangat terkejut. Serangan langsung saja mereka arahkan kepada Qin Chen. Namun seluruh serangan pedang yang mereka arahkan dengan mudah dihadapi oleh Qin Chen. Kini para tetua sudah tidak lagi berpura-pura dan mulai menunjukkan niat asli mereka sebenarnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Penetua Sang Uji saatlah kesal, pasalnya Qin Chen sudah tahu mengenai apa yang dirinya lakukan, yang membuat semua orang juga tahu mengenai misinya. Jadi pada hari ini dia tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup, dan harus menyimpan rahasia ini sampai kematian mereka. Ledakan kekuatan yang begitu mengerikan dikeluarkan oleh tetua Sang Uji. Dia bersama rekan-rekannya langsung saja melakukan penyerangan untuk dapat menghabisi Qin Chen dan yang lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.